Ya, pada pertemuan yang kedua ini kita akan bersama-sama mendalami tentang misteri Allah Bapa kita, mengenal misteri Allah Bapa kita. Tentang misteri Allah yang akan kita dalami, kita bersama-sama melihat dulu apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus ya. Ketika dia sudah mengenal Allah, sudah mengalami perjumpaan yang membuat dia bertobat. Dia katakan demikian, Allahku Maha penyayang bagiku. Aku berseru kepada Engkau yang menciptakan daku. Engkau tak melupakan daku ketika aku melupakan dikau. Aku menyilakan dikau masuk ke dalam jiwaku. Tempat Engkau sendiri menanam kerinduan untuk menyambut dikau. Semoga Engkau tidak meninggalkan daku yang kini berseru kepadamu. Jauh lebih dahulu Engkau telah memanggil aku. Dan tiap kali Engkau mendesak kepadaku supaya aku mendengarkan dikau dan berbalik kepadamu. Dan berseru kepada Engkau yang memanggil aku, Allah yang Tritunggal, adalah suatu rahasia bagiku. Aku sudah mengenal Engkau Allah sebagai Bapa, pencipta segala sesuatu. Selanjutnya aku mengenal Putra yang adalah juga Allah dan juga kekal adanya. Oleh karena aku percaya bahwa Allahku adalah Tritunggal, maka aku mencari di dalam kitab suci. Di dalamnya ada tertulis bahwa rohmu melayang-layang di atas samudera jagat raya. Itulah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pencipta seluruh semesta alam, aku mengasihi dikau. Dan seandainya terlalu kurang, maka aku ingin mengasihi dikau lebih lagi. Aku tak dapat mengukur kasih itu, maka tak dapat ku ketahui berapa kekurangan kasihku. Aku cuma tahu bahwa tanpa dikau, aku sama sekali tak berdaya. Bukan hanya pada keadaan lahir, melainkan juga pada keadaan batinku, dan bahwa segala kekayaan yang tidak berasal dari Allah adalah kemiskinan semata-mata. Para saudara-saudari yang terkasih, dari apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus ini, kita bisa melihat beberapa poin. Agustinus tadi berkata, Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia, ya dalam hal ini, yang selalu ada bersama dengan manusia. Lalu kedua, dari teks ini juga selain Allah yang setia adalah Allah yang aktif. Maka dikatakan oleh Agustinus tadi ya sangat menarik. Para saudara-saudari, engkau telah memanggil aku. Atau engkau telah menanamkan kerinduan di dalam hatiku. Lalu yang berikut dia bilang, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, yang dimana tanpa Allah dikatakan oleh Agustinus ya, manusia tidak bisa berdaya. Ya kalau teks yang dikatakan oleh Agustinus ini, kita bisa mengingat kembali apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes ya, oleh Yesus. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berkaitan dengan pokok anggur. Ya berkaitan dengan tema kita tadi ya adalah mengenal misteri Allah. Bapa kita. Ya kalau kita mendengar kata misteri ya, kita melihat dulu arti misteri ini. Misteri ini berasal dari bahasa Yunani. Misterion, rahasia, tersembunyi. Maka dikatakan bahwa misteri sesuatu yang sulit untuk dimengerti atau sesuatu yang belum atau tidak bisa diungkapkan. Ya kita bisa, kalau kita setiap hari mendengar kata, oh ini adalah misteri bagi saya. Itu berarti sesuatu yang rahasia, sesuatu yang belum atau yang tidak bisa diungkapkan. Ya sejenak kita kembali melihat dulu ya satu gambar ini. Ya mungkin kita tahu salah satu peristiwa yang terjadi di tanah air kita pada tahun 1993 ya, 9 Mei 1993 itu kematian seorang aktivis buruh, Marsina. Ya sampai sekarang berkaitan dengan kasus ini masih misteri. Belum bisa diungkapkan. Ya pertanyaan kita adalah kalau berkaitan dengan misteri, mengapa belum atau tidak bisa diungkapkan? Ya keterbatasan sarana, lalu kedua keterbatasan kemampuan manusia. Otak manusia itu rupanya terbatas, ada batasnya. Untuk mengungkapkan saja soal peristiwa atau kasus, ya, itu tadi ambil contoh tentang aktivis, itu belum bisa diungkapkan. Nah, apalagi itu berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah.
bagaimana dengan Tuhan? Apakah manusia itu mampu untuk mengenal Allah dengan sangat baik, dengan sempurna? Ya, manusia itu tidak dapat menjelaskan dengan sempurna tentang Tuhan. Yaitu tadi karena keterbatasan kemampuan otak manusia. Kita ingat tadi tentang Santo Agustinus. Lalu bagaimana untuk mengenal Allah? Jalannya adalah iman. Maka di dalam tema ini, para saudara-saudari yang terkasih, ada 4 poin yang akan kita bahas bersama. Pertama, mengenal Allah yang adalah kasih. Untuk masuk ke dalam misteri tentang Allah, pertama kita melihat Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah kasih. Lalu kedua adalah Allah yang berinisiatif untuk memanggil, seperti diungkapkan oleh Agustinus di awal tadi. Lalu Allah yang menciptakan manusia. Yang berikut, manusia diciptakan ini adalah untuk Allah sendiri. Maka mari kita melihat yang pertama. Allah adalah kasih. Yang berkaitan dengan Allah adalah kasih ini dapat kita lihat di dalam surat Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 8, dan juga ayat 16. Juga di dalam katekismus ya, Gereja Katolik dikatakan, dalam peredaran sejarah, Israel dapat mengerti bahwa Allah hanya mempunyai satu alasan untuk mewahyukan diri kepadanya dan memilihnya dari antara segala bangsa supaya menjadi miliknya, cintanya yang berbelas kasihan. Berkat nabi-nabinya, Israel mengerti bahwa Allah karena kasihnya selalu saja meluputkannya dan mengampuni ketidaksetiaannya dan dosa-dosanya. Kasih Allah itu abadi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari teks yang kita baca bersama ini, dari katekismus ini, kita kembali diingatkan tentang sejarah sebuah bangsa, secara khusus ya bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel itu adalah sebuah perjalanan yang tidak sempurna. Nah, di mana tidak sempurnanya? Ya, bangsa yang terpilih terkadang tidak setia kepada Allah. Terkadang menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Ya, meskipun demikian, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Allah adalah kasih. Tentang Allah adalah kasih ini adalah kita melihat juga ya Allah yang Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa mengenal dirinya, ya kita melihat secara bersama-sama seperti apa relasi di dalam Allah Tritunggal ini. Bapa mengenal dirinya sendiri secara sempurna. Sehingga ia melahirkan Sang Putra sebagai gambaran yang sempurna. Lalu Bapa mengasihi Putra dan dalam kasih yang sempurna, ia memberikan diri seluruhnya dan secara sempurna kepada Putra. Sehingga apa yang ada padanya diberikan kepadanya kepada Putra. Sebaliknya, Putra juga mengasihi Bapa dalam kasih yang sempurna. Antara Bapa dan Putra ini saling mengasihi. Ada relasi kasih. Lalu di dalam relasi ini maka terjadilah pemberian dan juga penyerahan diri yang timbal balik antara Bapa dan Putra. Relasi antara Bapa dan Putra dalam cinta yang sempurna. Inilah pribadi Roh Kudus. Yang merupakan perwujudan kasih sempurna antara Bapa dan Putra. Karena itu dalam Roh Kudus, roh cinta kasih yang sempurna, Bapa memberikan diri kepada Putra dan Putra pun menyerahkan diri kepada Bapa. Ya maka dalam Allah terjadilah suatu aliran cinta kasih abadi yang mengalir dari Bapa kepada Putra dalam Roh Kudus dan dari Putra mengalir kembali kepada Bapa. Ya demikianlah seterusnya untuk selamanya. Oleh karena itu di dalam Allah hidup artinya hidup bersama dalam cinta kasih yang sempurna. Ya, itu kita melihat tadi soal relasi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya sekarang kita melihat ada perbedaan cinta kasih antara Allah dan manusia. Perbedaan cinta kasih. Seperti apa sih cinta kasih di dalam diri manusia itu? Atau cinta kasih yang terjadi di dalam kehidupan manusia di dunia ini itu seperti apa?
Yang pertama bahwa di dalam manusia ya, cinta kasih yang terjadi di dalam relasi manusia, ya biasanya itu ditunjukkan kepada sesuatu yang baik yang sudah ada dalam diri orang lain. Ya manusia kadang itu mencintai orang lain karena orang itu baik, orang itu pandai, orang itu punya bakat yang banyak, orang itu sudah berjasa kepada saya. Atau dengan kata lain bahwa manusia mencintai karena orang itu memiliki satu sifat yang baik. Mencintai karena ada sesuatu yang baik. Ya maka zaman sekarang ini saya pikir bukan hanya terjadi di kalangan ya secara khusus hal ini terjadi di dunia orang muda. Dalam dunia orang muda sekarang ini ada satu kata yang sering kali diucapkan ya. Bucin, budak cinta katanya. Ya memang ini kebanyakan terjadi di dalam dunia orang muda. Nah, kita tidak tahu ya di dalam dunia bapak ibu ya di keluarga ada terjadi juga bucin ini atau tidak ya budak cinta ini. Oleh karena cinta yang terjadi di dalam diri kehidupan manusia itu ya berkaitan dengan ada dulu sesuatu hal yang baik lalu orang mencintai. Ya konsekuensinya adalah kalau ada yang tidak baik ya belum tentu dicintai. Ya, maka di dalam kitab suci kita bisa melihat ya seperti apa sikap orang Farisi dan para ahli Taurat terhadap pemungut cukai atau orang yang berdosa. Di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 30 dikatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ya dalam hal ini orang Farisi itu memiliki pandangan bahwa berkaitan dengan teks ini tadi, yang harus dicintai itu adalah orang yang seperti mereka yang taat beragama, sedangkan yang dianggap atau dilihat orang berdosa itu tidak perlu didekati atau tidak perlu dicintai atau tidak perlu bersahabat dengan mereka. Yang kedua adalah Allah, cinta kasihnya Allah. Di teks awal tadi itu berkaitan dengan Allah yang aktif ya, memanggil. Kasih Allah bersifat kreatif. Ya maksudnya Allah mengasihi kita bukan karena kita baik atau penuh kebajikan. Yang berdosa pun dikasihi oleh Allah. Maka konsekuensinya bagi manusia dari kasih Allah adalah manusia itu menjadi baik, menjadi indah dan juga berkebajikan. Ya, kalau kita baca beberapa Injil beberapa hari lalu itu berkaitan dengan Yesus yang memanggil Levi, yang notabene adalah orang berdosa. Lalu ketika dipanggil, Levi ikut, lalu ia mengadakan perjamuan di rumahnya. Dia mengundang semua orang-orang yang berdosa lain juga untuk makan bersama, untuk melihat dan juga merasakan akan Yesus yang telah memanggil dia. Yesus yang telah mengubah dia. Oleh karena itu, Santo Yohanes dari Salib berkata begini, Allah memandang kita dan dengan satu pandangan, ia mencetak keindahan sendiri ke dalam diri kita. Allah mengasihi, maka segala sesuatu yang direncanakannya itu indah. Yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia adalah semuanya baik. Kalau berkaitan dengan semuanya baik ini, kita bisa melihat kembali atau mengingat kembali tentang kisah penciptaan. Setelah Allah menciptakan, Allah melihat semuanya baik dan amat baik. Ketika menciptakan alam beserta dengan isinya, ia melihat baik. Setelah menciptakan manusia, ia melihat sungguh amat baik. Di dalam Kejadian bab 1 ya, ayat 25 dan juga ayat 31. Ya, lalu bagaimana setelah kita melihat kasih Allah ini? Syaratnya adalah manusia harus menerima kasih Allah. Ya, menerima kasih Allah menghantar manusia pada pertumbuhan kasih sebagaimana Allah mengasihi manusia. Ya, pemazmur berkata demikian. Ia telah mencurahkan ke dalam hatiku cinta yang mengagumkan bagi yang setia yang tinggal di tanahnya. Menerima kasih Allah itu menghantar pertumbuhan kasih. Pertumbuhan kasih. Ya, kita melihat apa yang dikatakan oleh seorang kudus, Santo Bernardus, yang menggambarkan pertumbuhan dinamis dalam kasih yang adalah tujuan dari perjalanan rohani. Dia katakan demikian. Kemampuan jiwa manusia dilihat dari besarnya cinta yang ia miliki. Karena itu ia mencintai banyak itu besar. Dia yang mencintai sedikit itu kecil. Dia yang tidak mencintai itu tidak ada apa-apanya. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus bab 13 ayat 2. Tetapi jika ia mulai belajar mencintai, jika ia pada akhirnya berusaha mencintai orang-orang yang mencintainya dan menyelamatkan saudara-saudari serta orang lain yang menyelamatkannya, aku mungkin tidak lagi menggambarkan sebagai orang yang tidak berguna, karena cinta itu hadir dalam tindakan memberi dan menerima dalam kehidupan sosial.
Cinta hadir di dalam tindakan memberi dan menerima. Lebih lanjut dikatakan oleh Santo Bernardus bahwa perhatikan kata-kata Tuhan ini, apa lebihnya yang ia lakukan daripada orang lain lakukan. Ketika aku menemukan cinta yang sungguh-sungguh suam-suam kuku seperti ini, aku tidak dapat menyebut manusia seperti ini sebagai besar atau agung. Ia sungguh berpikiran sempit. Maka kita bisa melihat bahwa kasih yang diberikan oleh Allah itu ditujukan kepada semua orang. Hal ini diberikan pada orang baik dan juga orang yang tidak baik. Karena apa ya? Allah menghendaki supaya semua manusia itu bisa mengasihinya juga. Maka dikatakan di dalam Injil Lukas, jika engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Inilah kasihnya manusia tadi ya. Mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi dia juga. Maka kasih yang dikehendaki oleh Allah adalah kasih yang tidak eksklusif. Harus seperti Allah mengasihi untuk semua. Ya, kembali Santo Bernardus memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana hati yang cintanya diperluas ini dan mendorong kita untuk melakukannya. Dia katakan begini, tetapi jika cintanya meluas dan terus berkembang hingga ia melampaui batasan yang kecil dan sempit ini dan menemukan dirinya dalam batasan yang terbuka, di mana cinta diberikan dengan bebas dalam kebebasan rohnya penuh, ketika dari kelimpahan kehendak baiknya ia berusaha menjangkau sesamanya, mencintai masing-masing sebagaimana mencintai dirinya. Tentulah orang yang tidak lagi bertanya, apakah lebihnya yang engkau lakukan daripada orang-orang kafir itu. Mencintai masing-masing sebagaimana mencintai dirinya. Teks ini mengingatkan kita kembali soal hukum yang pertama dan utama, kata Yesus. Mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, juga mencintai sesama seperti mencintai diri kamu sendiri. Yang kedua ya, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, dalam tulisannya Rasul Yohanes berkata begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Yohanes bab 4 ayat 10. Ya, lalu diungkapkan juga oleh Santo Paulus, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang memati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Allah mengungkapkan kasih-Nya yang besar kepada dunia, kepada manusia dalam peristiwa inkarnasi. Dikatakan oleh Rasul Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Inilah kasih Allah tadi ya, yang lebih dahulu mengasihi. Ya, dari teks ini kita bisa melihat bahwa meskipun atau juga pada saat manusia itu berada di dalam dosa, Allah tetap mengasihi. Ya, kalau berkaitan dengan teks ini kita bisa mengingat kembali tentang kejatuhan manusia yang pertama. Ya, meskipun demikian bahwa terputusnya relasi antara Allah dan manusia karena dosa manusia yang pertama, Allah hadir untuk kembali membuat supaya relasi antara manusia dan Allah ini kembali menjadi baik. Allah harus hadir dalam bentuk rupa manusia. Itulah yang kita sebut dengan inkarnasi. Maka kasih Allah itu menyelamatkan setiap orang yang menanggapi kasih itu, dijadikan untuk kembali, diselamatkan, dan dijadikan makhluk baru. Ya, syarat tadi di awal kita sudah katakan bahwa ya manusia harus menerima kasih Allah itu. Tadi kita sudah ambil contoh tentang Levi, yang ketika dipanggil, dia menjawab panggilan Tuhan itu dengan mengikuti Dia, dengan mengikuti Yesus. Jadi harus ada tanggapan, harus menerima kasih itu. Dikatakan bahwa harus membuka diri dan membiarkan diri kita dikasihi oleh Allah. Memperoleh kasih Allah bukan dengan cara prestasi, sebagaimana yang terjadi dalam kasih antara manusia. Tapi kadang di dalam keluarga, anak itu ya harus berprestasi, atau juga di dalam kehidupan bersama berprestasi supaya dikasihi. Ya, berkaitan dengan Allah tidak begitu. Syaratnya adalah membuka dan membiarkan diri untuk menerima kasih. Maka membuka dan membiarkan diri dikasihi Allah terjadi karena kita menyadari bahwa kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah tanpa ada jasa apa-apa dari kita. Allah mengasihi kita karena kita berharga, sebab diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berharga. Jadi harus ada juga sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan kesamaan
keserupaan dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah mengandung arti bahwa manusia seharusnya melihat dengan jelas dan meneladani Allah sendiri. Maka dikatakan oleh Yesus, ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Ya, dalam hal ini manusia juga itu dipanggil supaya juga memiliki kasih ya yang seperti Allah tadi untuk semua orang, bukan hanya untuk orang tertentu. Ya, maka inkarnasi tadi Yesus datang ke dunia menjadi teladan yang paling sempurna di dalam kasih. Sehingga segala bangsa, zaman, setiap orang boleh memanggilnya sebagai teladan sehingga hidup manusia menjadi sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Allah adalah sempurna. Ya, manusia diamanatkan untuk mengikuti gambar dan rupa Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam diri Kristus dapat kita dilihat kesempurnaan yang utuh. Di dalam diri Kristus dapat dilihat keadilan yang mutlak. Yesus disebut sebagai sahabat orang-orang berdosa, sahabat orang-orang kecil. Lalu di dalam Kristus juga dapat kita lihat sukacita yang sungguh berkemenangan. Di dalam Kristus dapat dilihat ketabahan menghadapi segala macam kesulitan dan penganiayaan. Di dalam Kristus dapat dilihat kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Ajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, manusia tadi dikatakan harus menyadari bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan keserupaan dengan Allah. Itu berarti manusia itu memiliki sumber. Dari mana? Ya, Allah. Ya, maka manusia itu harus bertanggung jawab. Ya, manusia diciptakan sebagai orang yang bertujuan, punya tujuan. Kemana? Tujuan. Ya, tujuan kita adalah kepada Allah. Maka manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, berarti manusia harus kembali kepada teladan. Kembali kepada Allah. Ikutlah aku, pikulah aku, dan berjalanlah. Belajarlah daripadaku dan terimalah teladan. Oleh karena itu, para saudara-saudari yang terkasih, ya, tujuan dari manusia adalah bersekutu dengan Allah. Persekutuan antara Allah dan manusia yang diciptakan, ya awalnya itu bahwa karena dosa, relasi antara manusia dan Allah itu menjadi renggang. Kemudian datang Yesus. Misi Tuhan Yesus itu dilanjutkan oleh Roh Kudus. Maka dikatakan di dalam Yohanes, ya, sesuai tugas yang diberikan kepada Bapa, yang diberikan Bapa kepada Putra untuk ditunaikan di dalam Roh Kudus. Diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta agar ia senantiasa menyucikan gereja dan dengan demikian menemukan jalan kepada Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Kasih itu bersumber dari Allah. Maka orang yang memiliki kasih Allah sadar bahwa tidak ada apa-apa lebih berharga di dunia daripada kasih. Oleh karena itu ia rela meninggalkan segala sesuatu demi kasih, mengorbankan segala sesuatu demi kasih, membaktikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah yang adalah sumber kasih. Mengorbankan segala sesuatu, membaktikan seluruh hidup, meninggalkan segala sesuatu ya demi kasih. Yang ketiga, kita melihat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan kesamaan dengan Allah. Diciptakan menurut gambar dan kesamaan dengan Allah. Sejenak kita melihat ya gambar ini ya. Ini gambar yang sangat menarik. Kita dengan pencipta Allah dan manusia. Ya, oleh karena Allah tadi adalah kasih yang membagikan kebahagiaannya. Membagikan kebahagiaan dari pihak Allah dengan menciptakan manusia menurut gambar dan kesamaan dengan Allah. Kalau kita baca dengan baik, ya kita baca, saya yakin bahwa kita semua yang ikut khusus ini baca kitab suci ya. Atau mungkin juga Bapak Ibu sudah menghafal ya. Dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu menghafal kitab suci. Di dalam kisah penciptaan itu ada perbedaan saat menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan saat Allah menciptakan manusia. Saat Allah menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan bersabda. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hanya dengan bersabda. Jadilah binatang yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Jadi demikian. Hanya dengan bersabda. Nah, kepada manusia bagaimana? Yang menarik para saudara, ketika Tuhan mau menciptakan manusia itu, seolah-olah Allah itu berhenti sejenak. Diam sejenak dulu. Lalu dikatakan, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, tidak lagi dengan berkata, jadilah manusia, jadilah laki-laki, jadilah perempuan. Tidak, tetapi Allah berunding, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, maka kalau kita baca lebih lanjut, setelah menciptakan alam semesta, Allah bersabda lagi, Allah melihat semuanya itu baik. Setelah menciptakan manusia, Allah berkata lagi, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Perbedaan antara baik dan juga amat baik di dalam kisah penciptaan yang kita bahas bersama tadi itu mengungkapkan bahwa manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Maka manusia disebut sebagai
mahkota ciptaan Allah. Ya, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus yang berbicara tentang manusia yang telah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia dan tinggi. Dia berkata begini, manusia yang telah lahir kembali tidaklah diciptakan menurut jenisnya, tetapi menurut gambar Allah. Maka tadi saya awal katakan bahwa ada perbedaan saat menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan menciptakan manusia. Ya, menurut Santo Agustinus, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah bertujuan supaya manusia dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan pada Allah, serta apa yang sempurna. Ya, maka manusia itu diberikan akal budi, kemampuan yang tidak ada pada ciptaan yang lain. Ya, itulah sebabnya Allah tidak berkata begini, jadilah manusia, tetapi baiklah kita menjadikan, dan tidak berkata menurut jenisnya, tapi menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan kesamaan dengan kita. Ya, apa sih menurut gambar Allah itu? Ya, gambar menyatakan keserupaan bentuk yang menunjukkan bahwa bentuk luar manusia mengambil bagian dari penggambaran Allah. Rupa itu menitik beratkan kepada kesamaan daripada tiruan, sesuatu yang mirip dalam hal-hal yang tidak diketahui melalui panca indera. Bukan tiruan, bukan kopian, tetapi dalam hal ini manusia menjadi saksi kekuatan Allah atas ciptaan dan bertindak sebagai wali penguasa. Maka dikatakan di dalam kisah penciptaan itu, kuasailah bumi dan ciptaan yang lain. Manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah atas ciptaan yang lain. Ya, maka kekuasaan manusia mencerminkan kekuasaan Allah sendiri atas ciptaan yang melibatkan kreativitas dan tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, manusia diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bertanggung jawab atas ciptaan yang lain. Gambar Allah menunjuk kepada keberadaan manusia yang berkepribadian dan bertanggung jawab di hadapan Allah, yang pantas mencerminkan penciptanya dalam pekerjaan yang ia lakukan, serta mengenal dan mengasihi Dia dalam segala perbuatan mereka. Mengasihi dan mengenal Allah di dalam semua perbuatan manusia. Tentu dalam hal ini ya perbuatan yang baik. Maka tubuh manusia dianggap sebagai sarana yang tepat untuk kehidupan rohani. Allah menciptakan manusia dan mengenalnya, memelihara, menuntun menuju akhir hidupnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia itu dilihat sebagai makhluk yang mulia, yang memiliki rasio akal budi, makhluk yang sosial, berbudaya. Para saudara, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya betapa istimewanya kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan keserupaan dengan Allah ini. Sudah diciptakan menurut gambar rupa Allah, kita diberikan juga tanggung jawab atas ciptaan yang lain. Dengan demikian menjadi gambaran Allah, maka manusia tidak hanya sesuatu tetapi seseorang pribadi yang mempunyai pengetahuan akan dirinya sendiri, memiliki dirinya sendiri dan dapat memberikan diri dan masuk dalam persekutuan dengan orang lain. Dikatakan tadi manusia adalah ya makhluk yang sosial ya, yang bisa juga berrelasi dengan orang lain. Maka manusia dipanggil oleh Allah untuk memberikan tanggapan iman dan kasih kepadanya yang tidak dapat diberikan oleh ciptaan yang lain. Yang kedua adalah ya kesamaan dengan Allah. Allah menciptakan manusia segambar dan kesamaan dengan Allah sendiri adalah supaya manusia yang berbudi. Jawab tadi kita sudah diciptakan ambil bagian di dalam hidup Allah. Maka Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengambil bagian dalam kodrat Allah sendiri. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Petrus ya, 1:4. Sehingga manusia mampu menjadi anak Allah. Maka Rasul Yohanes dalam surat berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Maka kitab suci ya, kitab suci memberikan penegasan tentang motif khas dari penciptaan ini. Yang pertama, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Dari kitab Wahyu 4 ayat 11. Lalu Tuhan di Mazmur dikatakan, Mazmur 104, Tuhan betapa banyak perbuatanmu, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Lanjut lagi di Mazmur 145, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh roh, rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah, berarti manusia seperti Allah tetapi manusia bukan Allah. Ya zaman sekarang ini ya karena kemampuan tadi diberikan kemampuan ya bisa menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu yang besar, karya yang besar. Ya manusia menganggap dirinya itu seperti Allah. Ya, oleh sebab itu manusia jangan berperan seperti Allah.
Manusia yang menganggap dirinya Allah hanya akan menemukan kegagalan. Kita dipanggil oleh Allah untuk ambil bagian dalam hidupnya Allah. Lalu kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Allah, menjadi sempurna seperti Allah. Lalu manusia sebagai gambar dan kesamaan Allah juga berarti manusia memiliki kemampuan untuk berelasi, untuk merespon Allah. Ya, dalam hal ini kita sebagai manusia itu adalah makhluk religius ya, yang mampu untuk menanggapi Allah. Saya yakin bahwa kita semua ya Bapak Ibu yang hadir dalam kursus spiritualitas ini, salah satu merespon Allah itu adalah berdoa kepada Tuhan, menanggapi kasih-Nya Tuhan, menanggapi rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, contoh kalau kita sedang berdosa, ya secara khusus dalam masa prapaskah ini, ya ada kesempatan untuk melakukan pengakuan. Kita menyadari diri kita berdosa, lalu kita merespon, menanggapi dengan cara melakukan pengakuan. Untuk kembali kepada Allah, untuk mengambil bagian dalam hidup Allah. Itu dikatakan oleh penginjil tadi untuk menjadi sempurna. Maka manusia diciptakan sebagai gambar Allah, berarti manusia diciptakan sedemikian rupa untuk menjadi pihak lain yang diajak komunikasi oleh Allah. Manusia diajak untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya para saudara-saudari, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya dalam hal ini kita bisa berdoa kepada Allah. Ya, maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia menjadi rusak. Ya, artinya bahwa relasi antara Allah dan manusia menjadi rusak. Manusia tidak dapat memperbaiki relasi yang rusak ini. Hanya Allah saja yang mampu. Untuk itu dia datang ke dunia untuk mencari, mengadakan pendamaian antara dirinya dan manusia. Ya manusia menjadi serupa dengan Kristus saat manusia bersatu dengan Kristus ya. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Maka persatuan dengan Yesus Kristus memungkinkan dia mengalirkan daya hidup ilahi ke dalamnya. Dan kita sebagai manusia yang dikatakan oleh Yesus adalah kita harus bersatu dengan pokok. Kalau kita baca di dalam tentang pokok anggur ya, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ya maka di dalam perjalanan hidup rohani itu ada yang sebut ada tahap persatuan dengan Allah. Setelah melewati tahap pemurnian lalu bersatu dengan Allah. Maka dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua dalam suratnya Novo Milenio Vivente nomor 33 ya. Artikel 33 ya dikatakan begini. Perjalanan rohani ini adalah sebuah perjalanan yang seluruhnya ditopang oleh rahmat. Yang meskipun demikian meminta dari pihak kita sebuah komitmen rohani yang mendalam dan yang selalu diwarnai oleh pemurnian yang menyakitkan. Tetapi pemurnian itu mengarahkan, memulai berbagai jalan kepada kegembiraan yang tak dapat dijelaskan yang dialami oleh para mistika sebagai persatuan perkawinan. Bagaimana di sini kita dapat lupakan di antara banyak teladan yang gemilang ajaran dari Santo Yohanes Salib dan Teresa Avila. Kekudusan itu adalah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Rahmat kekudusan itu harus direspon oleh manusia, harus ditanggapi oleh manusia. Maka dikatakan rahmat Allah itu harus ada jawaban dari manusia. Harus ada sebuah kerjasama antara rahmat yang diberikan oleh Tuhan dengan komitmen kita atau juga jawaban kita terhadap rahmat itu. Jadi harus ada juga dari pihak manusia ya. Lalu Bernardus menggambarkan begini soal persatuan ini ya. Ketika engkau melihat jiwa meninggalkan segala sesuatu dan merangkul Sang Sabda dengan seluruh kehendak dan keinginannya, hidup untuk Sang Sabda, mengatur hidupnya dengan Sang Sabda, memahami apa yang dibawa Sang Sabda, sehingga ia dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu Santa Katarina dari Siena juga ya mengatakan bahwa soal persatuan hidup di dalam, ambil bagian di dalam hidupnya Allah sebagai persahabatannya yang dekat. Kita melihat buah-buah dari persatuan dengan Allah atau dengan Yesus. Pertama, berbuah di dalam karya. Buah yang mengalir dari persatuan adalah kemurnian dan kekuatan dalam karya yang dilakukan. Yohanes Salib berkata, oleh sebab itu tidak hanya dalam kehendaknya, tetapi dalam karyanya jiwa sungguh-sungguh secara total menyerahkan diri kepada Allah. Tak ada apapun yang dipertahankannya sebagaimana Allah juga telah menyerahkan diri seutuhnya kepada jiwa. Persatuan ini demikian erat sehingga kedua kehendak itu saling memberi, berserah, dan memuaskan dalam kesetiaan dan keteguhan sepasang mempelai. Ya. Jiwa mengalami kekuatan dari Allah, kekuatannya memampukan jiwa untuk bertindak selalu dalam pelayanan cinta kasih. Ya kita bisa melihat gambar ini ya. Teresa dari Kalkuta bertumbuh di dalam karya pelayanan cinta kasih. Melayani orang yang paling miskin di antara yang miskin. Ya, kita bisa melihat gambar ini ya bisa
Mother Teresa itu menyuap orang kecil, ya orang yang miskin, yang paling miskin ini. Dia menggendong bayi yang mengalami sakit, ya. Menjamah, menyentuh, menggendong orang yang kusta. Kalau kita bertanya dari mana kekuatan sehingga ia mampu untuk melakukan pelayanan begini, yaitu karena rahmat dari Tuhan. Di dalam hal ini karena Mother Teresa bersatu dengan Tuhan. Lalu subur di dalam secara rohani bagi diri sendiri, orang lain, dan juga gereja. Ya, sekali lagi Yohanes Paulus kedua dalam surat apostolik Novo Millennio Inuente berkata begini, saya tidak ragu-ragu menyampaikan bahwa semua inisiatif pastoral harus ditaruh dalam hubungan dengan kekudusan. Tekanan pada kekudusan lebih daripada sebelum ini tetap termasuk tugas pastoral yang mendesak. Jemaat-jemaat Kristiani, kita harus menjadi sekolah-sekolah doa sejati. Tempat perjumpaan dengan Kristus diungkapkan tidak melulu dalam memohon bantuan, tetapi juga dalam memanjatkan syukur, pujian, sembah sujud, kontemplasi, sikap mendengarkan, dan devosi yang bernyala sampai hati sungguh jatuh cinta. Bertumbuh di dalam devosi kepada Maria. Itu juga gambar yang satu ini, devosi kepada sakramen yang Maha Kudus. Lalu juga bertumbuh di dalam memaafkan kepada orang lain. Kita bisa melihat gambar ini, ya, sebuah perjumpaan di dalam sel penjara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan antara Yohanes Paulus kedua dengan orang yang sudah menembaknya itu, ya. Ya, ini kan terjadi pada tahun 1981, ya. Setelah ia sembuh, lalu ia berjumpa dengan Muhammad Ali Akka. Meskipun perjumpaannya itu hanya sebentar, hanya sekitar 22 menit, tetapi itu sangat berkesan. Yohanes Paulus kedua hadir untuk memaafkan. Maka si penembak itu berkata, ya, saya bersyukur karena ia tidak mati. Yohanes Paulus kedua saat saya tembak itu tidak mati. Saya melihat dia sebagai seorang kakak saya. Ada sebuah perjumpaan 22 menit mampu untuk mengubah orang lain. Ya, ini juga ya pertumbuhan di dalam karya pastoral, apostolik. Ya, para suster di sini, ya, di gambar ini memberikan bantuan kepada orang lain. Lalu juga para suster dari melayani orang yang berkebutuhan khusus. Ya, yang keempat adalah, ya, Engkau menciptakan kami untukmu, ya Tuhan. Manusia diciptakan supaya bersekutu dengan Allah. Maka dikatakan di dalam Lumen Gentium begini, berdasarkan pertimbangan yang maha besar dan rahasia, kearifan dan kebaikannya, Bapa Abadi menciptakan alam semesta dan memutuskan untuk mengangkat manusia berpartisipasi dalam hidup yang ilahi. Manusia dipanggil untuk berpartisipasi dalam hidup Allah. Lalu di dalam Deberbum juga dikatakan begini, maka dengan wahyu ini Allah yang tak kelihatan karena cinta kasihnya yang melimpah ruah menyapa manusia sebagai sahabat. Lalu bergaul dengan mereka guna mengundang dan menerima mereka ke dalam persekutuan. Ya, di dalam Injil Yesus menyebut para murid sebagai sahabat. Atau juga Yesus sebagai sahabat orang-orang kecil. Ini, ya, Yesus bergaul dengan mereka, ya. Ia mendekati mereka. Ya, tidak melihat dari jauh, ya. Tetapi ya Tuhan mendekati, menyapa orang-orang kecil ini. Lalu juga menerima dan mengundang mereka masuk dalam persekutuan, ya. Kita kembali tadi ke panggilan Levi salah satunya. Mengundang dan menerima untuk masuk dalam persekutuan. Lalu di dalam Gaudium et Spes dikatakan begini, landasan yang unggul martabat manusia terletak dalam panggilannya untuk bersatu dengan Allah. Maka dalam persatuan dengan Allah itu manusia dapat mencapai kepenuhan hakikat. Kepenuhan hati manusia hanya dapat diisi oleh Allah. Ya, oleh karena itu para saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat, ya, perjalanan Santo Paulus, ya, dalam hal ini, ya. Ya, kita tahu bahwa Santo Paulus ini awalnya itu adalah orang yang menganiaya para pengikut Tuhan. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, mengalami sebuah perubahan yang total, ya. Lalu ia menjadi rasul Tuhan. Ya, maka dikatakan di sini begini oleh Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada sebuah perubahan yang sangat total, ya, di dalam diri Santo Paulus ini. Antara sebelum mengenal
dan setelah mengenal Tuhan Yesus, setelah berjumpa dengan Tuhan. Tujuan kita diciptakan, ya, manusia diciptakan adalah mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kita harus mengasihi Allah. Dalam Injil Yohanes, ya, mengenal Allah diartikan memasuki persekutuan hidup yang mengalir dari Bapa kepada Putra di dalam Roh Kudus dan kembali lagi kepada Bapa dalam Roh yang sama. Inilah yang disebut dengan masuk dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal. Ya, mengenal Allah dan mengasihi Dia sudah dilakukan sejak di dunia ini, disempurnakan dalam hidup yang akan datang. Maka dikatakan oleh Rasul Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, mengenal dan mengasihi Allah dikatakan sini, ya harus berangkat dari sekarang, dari dunia ini, yaitu dengan cara, ya, kalau di dalam kitab suci dengan hukum yang paling pertama dan utama, yaitu mengasihi orang lain. Maka dalam katekismus, ya, dikatakan adalah kemuliaan Allah bahwa kebaikannya menunjukkan diri dan menyampaikan diri. Dunia ini diciptakan dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Maka soal persekutuan dengan Allah tadi, ya, itu berarti mengambil bagian dalam hidup baru. Secara khusus itu berkaitan dengan, ya, hidup di dalam sabda, hidup di dalam sakramen-sakramen. Ya, sakramen ini secara khusus berkaitan dengan Ekaristi, ya, juga sakramen-sakramen yang lain. Ya. Ambil bagian dalam tubuh Tuhan dan diangkat dalam persatuan dengan Dia dan antara kita. Maka Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ya, lalu selain sakramen itu adalah di dalam sabda, ya, di dalam sabda. Secara khusus itu berkaitan dengan, ya, kitab suci, mengenal Allah itu juga melalui kitab suci. Ya, maka saya yakin juga bahwa kita semua, ya, Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang mengikuti kursus ini punya kitab suci, ya. Maka kitab suci itu perlu kita baca, ya, harus kita baca. Oleh karena itu, para saudara-saudari yang terkasih, ya, mengenal misteri Allah pertama-tama berangkat dari Allah yang adalah kasih. Lalu kedua adalah mengungkapkan kasih Allah, yang mengungkapkan kasih itu dengan menciptakan manusia, alam semesta, dan juga manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa untuk manusia kita boleh mengambil bagian dalam hidup Allah Tritunggal. Baik, para saudara-saudari yang terkasih, pikir bahwa berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, mengenal misteri Allah Bapa kita, sampai di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Alfa yang sudah memaparkan materinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengenal misteri Allah Bapa kita pertama-tama harus berawal dari Allah sendiri. Allah adalah kasih. Dengan kasih-Nya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, agar manusia dapat mengambil bagian di dalam hidup Allah Tritunggal, yakni dengan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Silakan Romo Alfa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk via chat. Ya, baik para saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk yang pertama sudah mendengarkan tadi materi yang kita dalami secara bersama-sama. Lalu juga untuk pertanyaan, ya, pertanyaan yang pertama, kalau cinta manusia sangat berbeda dengan cinta Allah, bagaimana caranya manusia mencintai Allah dengan cinta manusia yang terbatas itu? Dalam kurung, hanya memiliki cinta yang hanya memilih mencintai yang baik, sedangkan cinta Allah memilih yang baik, yang berdosa juga. Nampaknya tidak mudah mencintai Allah seperti yang Dia minta, mengasihi musuhmu. Karena seringkali kita gagal mencintai orang yang tidak baik atau musuh kita. Benarkah demikian, Romo? Benar. Ya, para saudara-saudari yang terkasih, ya, di dalam materi tadi kan saya katakan ada perbedaan antara cintanya Allah dan juga cintanya manusia. Ya, akan tetapi, ya, manusia itu, yaitu dipanggil untuk mencintai seperti Allah.
Ya, oke, dalam hal ini ya berkaitan dengan musuh kita. Ya mungkin sudah menyakiti hati kita ya, yang membuat kita kesal atau marah bahkan dendam. Yang pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah ya kita memohon bantuan rahmat Allah. Bantuan rahmat Allah. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, saya bisa untuk mengasihi dia atau mengasihi musuh saya. Saya pikir tanpa bantuan rahmat Tuhan, itu tidak bisa. Ya dalam hal ini kita mohon di dalam doa, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kekuatan dan juga rahmat, agar saya mampu untuk mengasihi musuh saya. Mengasihi musuh saya. Ya lalu, kemudian ya, setelah kita memohon rahmat itu, kita berusaha juga untuk ya melakukan yang baik kepada dia. Contoh, ya kalau kita bermusuhan dengan ya, tetangga kita, atau juga ya sekarang ini kalau di dalam keluarga, antara menantu dan ketua ya, tidak mau saling menyapa. Ya bagaimana cara? Ya pertama tadi adalah memohon bantuan rahmat Allah. Ya, dalam doa ya doa ya, Tuhan berikanlah saya rahmat dan kekuatan supaya saya bisa mengampuni dan mencintai orang yang saya tidak suka. Yang kedua, ya perlu juga melakukan sebuah tindakan yang nyata. Dalam hal ini, kalau di dalam keluarga, saya tadi kan ambil contoh antara menantu dan juga mertua. Ya berikanlah sapaan, contoh kalau pagi, ya selamat pagi. Ya mungkin dari diri kita sendiri, agak sulit, ya, agak berat bagi kita. Tetapi kita berusaha untuk melakukan salah satu perbuatan yang baik itu adalah, ya salah satunya tadi adalah dengan menyapa, ya contoh kecil ya, atau membantu. Ya dengan demikian ya secara perlahan karena bantuan rahmat Tuhan tadi, kita bisa untuk mencintai orang lain. Lalu kedua ya, jadi kami juga kan ada sebuah saya pikir juga di luar ada namanya itu retreat ya, berkaitan dengan penyembuhan luka batin ya. Dengan mengikuti retreat ini, ya setidaknya juga bisa untuk melakukan tindakan perbuatan untuk mengasihi musuh. Ikut retreat kalau ada yang ditawarkan itu dari Pak atau juga dari rumah retreat ya. Secara khusus kalau berkaitan dengan pertanyaan ini adalah retreat untuk penyembuhan luka batin. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Romo tadi mengatakan Allah menciptakan manusia lebih teramat baik. Lalu mengapa manusia diberikan kebebasan untuk berbuat dosa? Sehingga akhirnya hubungan manusia dengan Allah menjadi tidak baik akhirnya. Ya bahwa ya pertama-tama memang Allah tadi kan menciptakan manusia segambar dan juga serupa atau kesamaan dengan Allah. Dengan tujuan untuk bersatu tadi. Ya dalam hal ini ya manusia juga diberikan kebebasan oleh Allah. Ya kebebasan yang diberikan oleh Allah itu adalah kebebasan untuk memilih yang baik dan juga yang tidak baik.
Ya contoh kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan tadi, kejatuhan manusia tadi, ya oke, karena itu adalah pilihan manusia ya. Dalam hal ini manusia itu menerima tawaran atau juga godaan dari setan ya, dari setan. Yaitu adalah kebebasan. Dalam hal ini ya Allah, setelah Allah menciptakan ini, kamu saya ciptakan menurut gambar dan rupa saya, lalu dipanggil untuk bersekutu dengan saya. Ya, lalu Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia yang bebas untuk memilih ya, untuk menjadi baik, dalam hal ini untuk menjadi baik. Ya maka saya katakan tadi bahwa untuk menjadi baik itu adalah adanya sebuah rahmat dan juga tanggapan dari manusia, harus ada sebuah kerjasama. Maka kebebasan yang ada di dalam diri manusia itu diberikan oleh Allah supaya ya Allah tidak membatasi. Allah tidak membatasi manusia. Oh, kamu harus memilih saya. Tetapi tujuannya awal itu adalah supaya manusia memilih Allah. Supaya manusia itu memilih Allah. Dalam hal ini untuk menjadi baik atau juga ya sempurna. Pertanyaan berikut. Apa perilaku yang membiarkan diri dikasihi Allah? Memangnya kita bisa tidak dikasihi Allah? Bukannya kasih itu kita terima dalam tiap tarikan nafas. Ya memang itu ya, pertanyaan ini kan ada kaitan dengan pertanyaan nomor 4 tadi ya, berkaitan dengan tanggapannya manusia. Ya Allah tuh setiap hari memberikan ya rahmat itu kepada manusia setiap hari. Ya, dalam hal ini tadi kalau di dalam pertanyaan itu tarikan nafas. Lalu Allah, manusia itu bebas untuk menerima rahmat ini atau tidak. Maka kalau kita yang sudah diciptakan ya, oleh Allah itu segambar dan juga serupa, ya dituntut untuk selalu respon ya. Kita tadi kan diciptakan oleh Allah itu untuk merespon, untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya dalam hal ini kalau berkaitan dengan apa bentuk konkret perilaku yang membiarkan diri dikasihi oleh Allah, ya bentuk konkret adalah Allah. Setiap hari ketika kita bangun ya, kita mengucap syukur kepada Allah. Dalam hal ini berdoa ya. Oh, hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Oh, hari ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi itu adalah salah satu bentuk konkret Allah yang menawarkan, bentuk konkret membiarkan diri dikasihi oleh Allah. Ya, bagaimana cara kita untuk membiarkan diri kita dikasihi oleh Allah? Karena nafsu, keakuan kita lebih sering menguasai kehidupan kita. Ya, bagaimana cara kita membiarkan diri untuk dikasihi oleh Allah? Di dalam materi tadi kita harus terbuka diri terhadap Allah. Ya, dalam hal ini bahwa kita menyadari bahwa kita manusia itu adalah ya tidak sempurna, yang memiliki juga keinginan manusiawi atau disebut di dalam kitab suci adalah keinginan daging. Maka untuk membiarkan diri Allah adalah pertama kita harus memohon, kedua harus memohon rahmat Allah itu setiap hari. Contoh ya dalam masa ini
melakukan namanya juga pantang. Ya, pantang ini bukan hanya berkaitan dengan tidak makan daging, tetapi juga berkaitan dengan ya pantang dari keinginan kita yang tidak teratur. Salah satunya adalah contoh marah. Kalau kita adalah seorang yang mudah marah, atau sering marah, bahkan lebih lagi pemarah, ya kita sadar itu. Kita sadar, lalu ketika kita bangun pagi, ya mohon kekuatan kepada Allah, rahmat Allah, supaya untuk hari ini berikanlah kekuatan agar tidak sering marah. Ya kalau dalam satu hari 10 kali kita memohon kepada Tuhan, ya hari ini ya 9 lah, hari ini ya 3 lah. Setiap hari kita mohon kekuatan supaya keinginan ini tadi secara perlahan itu ya dikurangi, dan bersyukur lagi kalau hilang. Yang pertama, membiarkan diri untuk dikuasai Allah, atau kita membuka diri, ya, buka diri kita, lalu memohon rahmat. Hello Romo, hello juga ya, dan nomor 7 ini. Sebagai pengikut Kristus, adakah salah sekiranya kita mau mengasihi diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengasihi orang lain? Ya, kalau di dalam kitab suci kan Yesus berkata, hukum yang pertama tadi saya katakan bahwa mengasihi Allah, lalu kemudian mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Yang pertama bahwa kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu berkaitan dengan apa? Menerima diri apa adanya. Segala kekurangan, kelebihan yang ada pada diri kita itu diterima. Tidak berarti bahwa, karena saya ini, telinga saya satunya ini kurang bagus ya. Hidung saya ini kurang mancung ya. Agak sulit kalau sakit flu ini ya untuk keluar ingus. Ya hal itu ya, itu kan ya, yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kita harus menerima diri kita itu ya apa adanya. Ya saya katakan tadi bahwa segala kekurangan dan juga kelebihan yang ada pada zaman sekarang itu kita terima dengan baik. Ya, itu kita terima dengan baik. Ya, lalu kedua ya katakan tadi ya, setelah itu kita mengasihi orang lain. Ya mengasihi orang lain ya dalam hal ini adalah kita juga harus mampu untuk menerima orang lain. Segala kekurangan dan juga kelebihan yang ada pada diri orang lain itu ya itu kita terima. Itu kita terima. Karena begini ya kita sebagai orang-orang Kristen ini ya dikatakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi kalau kita benci kepada sesama ya, Yohanes bilang, ya kamu itu pembohong ya, kamu itu penipu. Yang kelihatan saja kamu benci ya, apalagi yang tidak kelihatan. Oleh karena itu ya, yang pertama itu adalah tindakan di dalam mengasihi Allah itu adalah mengasihi diri sendiri dan juga orang lain. Ya dalam hal ini tadi ya kalau berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya itu adalah tindakan nyata untuk mengasihi orang lain itu adalah ya salah satunya tadi ya memaafkan orang lain. Menerima orang lain apa adanya. Tapi terlebih dahulu tadi adalah kita harus mengasihi diri kita sendiri. Romo, mohon dijelaskan Allah itu mengapa mau menciptakan alam semesta dan isinya.
alam semesta dan isinya. Ya, kenapa harus itu diciptakan pertama baru kemudian manusia? Ya, kalau itu tidak diciptakan pertama, ya di mana kita tinggal? Ya, Allah itu mau menciptakan alam semesta dan isinya. Ya, di awal tadi saya katakan bahwa ya inilah Allah yang kasih. Ya. Allah itu ya mau mengungkapkan soal kebaikannya itu ya, kasihnya Allah itu ya secara khusus nanti oleh manusia itu adalah dengan cara ya, bertanya mengapa ya Allah mau mengungkapkan kasihnya itu ya dengan menciptakan alam semesta dan juga beserta isinya. Ya supaya yang sudah diciptakan oleh Allah, lalu juga secara khusus manusia, ya tujuan berkaitan dengan supaya merasakan hidupnya Allah, ya, ambil bagian di dalam kehidupan Allah tadi. Ya, lalu berkaitan dengan kita manusia yang diciptakan amat baik ini tadi, bagaimana? Harus bagaimana dengan ciptaan-ciptaan yang lain? Di dalam teks selanjutnya tadi setelah Allah menciptakan semua, ia berkata kepada manusia kan, peliharalah atau jagalah. Setidaknya demikian atas ciptaan-ciptaan yang lain. Ya dalam hal ini, ya manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara ciptaan yang lain. Ya selanjutnya seperti anak kecil Santo Agustinus. Bagaimana caranya agar saya bisa menerima secara nalar tentang Allah? Di awal tadi kita katakan bahwa untuk memahami dengan sempurna tentang Allah melalui nalar kita itu tidak mungkin, tidak cukup ya. Dikatakan tadi ya, otak kita ini terbatas untuk mengenal Allah itu lebih dalam hanya melalui nalar atau juga otak kita. Ya pertama untuk mengenal Allah, ya, katakan bahwa suci, baca kitab suci juga untuk mengenal Allah. Lalu juga berkaitan dengan ya, sakramen tadi, ya, sakramen-sakramen yang lain, ya saya tadi di materi berkaitan dengan Ekaristi, ya, untuk mengenal Allah. Dan Allah itu dari mana sebenarnya? Allah ada di mana? Di surga. Lalu juga kalau berkaitan Allah ada di mana? Ya, di dalam hati. Maka Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah baitnya Roh Kudus? Allah ada di dalam diri kamu. Lu izin bertanya Romo, dengan fenomena saat ini, di mana perkembangan teknologi sangat pesat dan diperkirakan manusia zaman sekarang sedang heboh oleh metaverse, di mana manusia selain hidup dalam dunia nyata yang diciptakan oleh Allah dengan segala isinya, baik adanya. Tetapi saat ini manusia ingin menciptakan metaverse sebagai dunia virtual ciptaan manusia,
seakan-akan manusia ingin menyamai dirinya dengan Allah. Ada lanjutnya. Nah, ini dia, kita teruskan. Bagaimana tanggapan Romo terkait dengan fenomena dunia metaverse ini? Itu kan gini, ya berkaitan dengan pertama itu adalah dunia nyata dan juga ya berkaitan dengan yang diciptakan oleh manusia, berkaitan dengan teknologi ini ya. Ya itu adalah kemampuan, pertama itu memang kemampuan manusia ya untuk menciptakan. Tetapi berkaitan dengan ini, itu tidak berarti bahwa manusia itu jadi yang berkaitan dengan ini adalah kecanggihan teknologi dan juga kemampuan manusia di dalam pengetahuan untuk menciptakan sesuatu, dan tidak berarti bahwa manusia itu adalah Allah. Manusia tetaplah manusia yang meskipun punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, tetapi dia bukan Allah. Sebagai umat beriman, saya melihat fenomena ini akan mengerus iman anak-anak zaman now. Sehingga sebagai orang tua ada ketakutan bahwa anak-anak akan semakin cuek dengan iman mereka. Dilakukan oleh para orang tua atau sebagai umat beriman maupun gereja untuk mencegah terjadinya pengerusan iman generasi anak-anak zaman now. Gereja keluarga itu adalah gereja kecil, gereja mini ya, yang harus, kalau itu berkaitan dengan gereja kecil dan juga gereja mini, ya itu berarti bahwa orang tua itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pendidikan iman anak. Memiliki tanggung jawab besar juga terhadap, selain mendidik, menjaga iman anak. Ya, salah satunya adalah ya di dalam keluarga itulah orang tua itu memberikan, pertama itu adalah berkaitan dengan pendidikan iman ya, pendidikan iman. Yaitu dengan cara mengajar mereka untuk berdoa. Ya, berdoa. Doa ini harus menjadi kebiasaan di dalam sebuah keluarga. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang lain yang dilakukan oleh keluarga, itu berkaitan dengan warisan iman yang baik adalah, ya kalau anak itu mau pergi sekolah, pertama contoh, ya berikan tanda salib di dahi, ya. Atau juga mengajar anak itu kalau udah di dalam mobil mau berjalan ya, berdoa. Kalau di dalam rumah juga ya, berdoa juga ya sebelum atau setelah makan. Atau juga mau tidur ya, mengajari anak juga doa. Atau juga mungkin mau supaya pengantar tidur untuk anak-anak bisa juga dibiasakan untuk membaca, menceritakan kembali kepada anak itu sebagai cerita ya pengantar tidurlah tentang kitab suci ya, cerita-cerita di dalam kitab suci ya, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru ya. Yang mengajarkan anak juga adalah membaca kitab suci. Lalu berikut ya, mengajarkan anak juga yaitu ya bersama-sama ajak ke gereja ya, jangan kata ya kamu saja ya, saya nanti belakangan tidak jadi pergi. Ya mengajak anak ya bersama-sama ke gereja,
Supaya dengan demikian ya orang tua yang notabene adalah pengajar pertama dan juga penanggung jawab berkaitan dengan iman anak itu dapat berjalan dengan baik. Ini adalah tanggung jawab orang tua ya. Adalah dengan cara mengajari anak berdoa, memberikan teladan kepada anak tentang iman yang baik. Ke gereja hari Minggu ya ke gereja, ajak anak-anak. Atau juga kalau mau bepergian ya, kita keluar kota atau ke sekolah ya. Biasakan sebelum perjalanan itu atau memulai perjalanan itu dengan tanda salib bersama atau juga doa bersama di dalam mobil ya. Lalu membaca kitab suci. Ya saya pikir bahwa kebiasaan-kebiasaan yang terus ditanamkan seperti itu di dalam keluarga, ya memampukan anak-anak itu untuk tetap teguh ya, tetap kuat ya di dalam iman ya. Ya memang bahwa tantangan zaman sekarang ini berkaitan dengan iman itu ya sangat besar ya. Kalau tidak kuat dalam hal iman ya ikuti arus zaman sekarang ini. Karena itu tua menjaga iman dengan cara yang sudah saya katakan tadi. Terima kasih untuk para saudara-saudari yang hadir dalam pertemuan kedua kursus spiritualitas ini untuk mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Romo Alfa yang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan tidak terasa waktu kita untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada